Ya, ini contoh soalnya sudah terlihat ya. Izin menjawab sudah terlihat, Bapak. Oke, baik. Nah, soal yang kalau urutannya nanti ini gabung dengan punyanya Pak Hafid ya. Jadi di saya itu ada 21 soal, di Pak Hafid ada 29 sepertinya ya. Totalnya itu kemungkinan ada 50 soal kemungkinan. Ya, ini yang pertama ya. Ini dari saya itu 21 semuanya gambar DFD, kemudian activity diagram sama squad. Ada 3 gambar ya yang digunakan. Jadi gambarnya sama. Kebetulan saya bagi-bagi sampai 21 soal. Nah, contoh soal yang pertama seperti ini. Gambar 1 DFD level 0 menunjukkan DFD data BPJS pasien. Berapakah jumlah proses dari DFD level 0 pada gambar 1 tersebut? Jawabannya kira-kira berapa ini? Berapa jumlah proses dari DFD level 0 pada gambar 1 tersebut? Ada yang bisa menjawab kira-kira berapa ini jumlahnya? Izin menjawab mungkin 1 Bapak, verifikasi data BPJS. Ya, yang lain? Izin menjawab mungkin 6, Bapak, karena ada 6 proses. 6 proses. Oke, baik. Yang lain berapa kira-kira? Ada lagi? Jawabannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudiannya ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin bisa ditulis di chat jawabannya berapa, tulis di chat dulu coba. Itu baik, silakan ditulis di chat dulu kira-kira nomor 1 jawabannya apa ini?
Ya, jadi dari gambar ini DFD level 0 ya, pada proses ini kan berapa jumlah proses yang ditanyakan adalah berapa jumlah prosesnya ya. Nah, kalau kita melihat dari proses di sini jangan terkecoh pada gambarnya ya. Jadi proses itu tidak berkaitan dengan lingkaran saja. Ada 3 bentuk ini, proses pertama, kedua, ini ketiga ya. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan proses level 0 ke level 1, 1.1 atau 1.2 kalau itu digunakan. Jadi prosesnya ini itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian yang nomor 2. Nah, ini nomor 2. Gambarnya sama ya, hanya jawabannya pertanyaannya aja yang berbeda. Gambar 2 DFD level 0 menunjukkan DFD data BPJS pasien. Berapakah jumlah data sumber dari DFD level 0 pada gambar tersebut? Berapa data sumbernya ini? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dituliskan di chat jawabannya. Ini hari ini yang ikut tuh 66 ya. Jadi latihan soalnya jangan diberikan pada yang tidak ikut hari ini ya. Jadi, silakan dipelajari sendiri, silakan dievaluasi sendiri. Itu resikonya mereka tidak ikut hari ini untuk latihan soalnya. Baik, benar jawabannya 2. Dari mana 2? 2 kita lihat dari data sumber pertama ya. Dipastikan kalau dari proses ini ya, ujung panah itu keluar seperti ini ya posisinya. Nah, itu merupakan bentuk dari data sumber ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk dari data sumber yang kedua ini ya. Oke, sebentar. Yang lain mungkin ada yang punya jawaban yang lain?
Yang lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda dari dua? Ya, ini jawabannya satu ya, bukan dua ya jawabannya. Satu-satu itu dari mana? Sebenarnya dari ini, dari pasien kirim informasi jenis pasien. Ini adalah data sumber yang digunakan. Nah, kalau ini tuh data tujuan. Ya, ini data tujuan. Ya. Nah, kalau yang ini posisinya dia ikut dari apa ini? Bentuk atau karakter dari penyimpanan. Ini ya. Yang ini adalah bentuk atau karakter dari penyimpanan. Jadi jawabannya adalah satu ya, dihitung dari ini. Ini dihitung dari sini. Baik. Ya. Sekarang kita ke nomor 3. Oke, nomor 3. Berapakah jumlah data tersimpan dari DFP level 0 pada gambar 3 tersebut? Berapa data tersimpan? Berapa data tersimpannya? Dua. Dari mana jawabannya dua? Data tersimpan ya. Jangan sampai terkecoh loh ya. Tersimpan itu dari mana? Dulu pernah saya jelaskan itu. Kalau tersimpan dari mana? Jadi kalau tersimpan jangan dilihat simbolnya. Ya. Pas saja saya memberi jawaban ini, memang posisi jawabannya dua ya. Jawabannya itu yang benar adalah dua. Cuman posisinya bukan dihitung pada bentuknya, ya bentuknya. Sama-sama disimpan ya. Tapi ini berbeda. Yang satu itu disimpan dalam bentuk strukturnya atau table full. Ya, yang satu disimpan dalam bentuk atributnya. Ada perbedaan. Ya. Nah, untuk menghitungnya itu dilihat dari posisi panahnya. Kalau panahnya ke atas, dia tersimpan. Ya, panahnya ke atas itu tersimpan. Kalau panahnya ke bawah, berarti dia diedit. Benar, jawabannya 2, 1, 2 ya. Tapi tidak dilihat pada simbolnya. Nah, kalau ini posisinya saya turunkan ke bawah semua. Nah, ini kamu terkecoh dengan ini ya, berarti kamu jawabannya 2 ya. Ini ya informasinya. Atau kalau ini tidak saya hubungkan dan di sini total 1, nanti bisa menjawab 2 posisinya ya. Baik, ini yang nomor 3 adalah jawabannya 2. Kemudian nomor 4.
Apakah informasi data tersimpan dari DFD level 0 gambar 4 tersebut? Apakah informasi data tersimpan dari DFD level 0 pada gambar tersebut? Kalau A itu pasien, kartu BPJS, B nomor BPJS DB pasien, C kartu BPJS data identitas pasien, D data identitas pasien, nomor BPJS, validasi data BPJS. Tersimpan. Apa jawabannya? Nomor 4. Pasien dan nomor BPJS. Yang lain ada yang punya jawaban? Nomor BPJS dan BP pasien. Jadi dilihat di sini. Nah, ini ya. Kuncinya itu ada di nomor BPJS. Sedangkan nomor BPJS di sini ada D dan ada B. Ya, ada dua, D dan B. D dan B. Oke, nomor BPJS oke, berarti kurang satu. Nah, yang lain itu tidak masuk ini. Ya, yang lain. Pasien kartu BPJS bukan. Kartu BPJS identitas pasien bukan. Verifikasi data. BPJS juga bukan. Ya, jawabannya adalah D, ya, data identitas pasien nomor BPJS. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan yang ada di sini ya, ininya ya. Ini yang dikirim itu jenis pasien. Jenis pasien itu pada TB pasien. Nah, pasien itu pada data dan informasi masuk pada identitas. Dilihat dari mana KTP. Ya, KTP. Jadi walaupun tidak disertakan, kalian harus cek di sini, oh KTP, ada identitas pasien. Jadi yang ke atas itu tersimpan. Yang ke atas tersimpan.
verifikasi data BPJS. Kalau ini dimasukkan seperti ini ya. Proses verifikasinya yang diverifikasi adalah nomor BPJS-nya. Ya. Oke, baik. Jawabannya adalah data identitas pasien nomor BPJS. Ya. Nomor berikutnya nomor 5. Gambar DFD level 0. Di atas itu. Berapa jumlah atribut data dari DFD level gambar 5 tersebut? Ini paling mudah nih. Berapa jumlah atributnya? Berapa jumlah atributnya? Tadi sudah saya sebutkan tadi nih. Empat. Yang lain? 4. Oke, yang lain? Oke. Lima. Oke. Ada yang jawab 0 atau 1? Tiga. Oke. Kalau 5 dihitung dari mana? Kalau 5, ada yang jawab 5 ya. Tiara Sofi, dihitung dari mana kok 5? Atribut. Tiga, ada yang jawab 3 nih, sana 3. Itu dihitung dari mana, San? 3. 3 dari mana nih 3? Izin menjawab, Bapak. Mungkin ada entitas, data saving, sama proses. Identitas, verifikasi ya, sama jenis apa tadi, jenis pasien ya. Oke, baik. Jadi cara membacanya seperti ini. Kalau ini ditanyakan tentang atribut ya, berapa jumlah atribut, kan ditanyakan berapa jumlah atribut. Berarti kita kunci prosesnya dulu. Nah, berarti proses ini bukan atribut. Ya. Proses ini berkaitan dengan data sumber dan data tujuan. Ini ada 1, 2, 3. Oke, tidak dan tidak. Nah, kemudian kartu BPJS. Ya. Kartu, kalau ini kartu, ini posisi terakhir di proses dia itu panahnya seperti ini ya. Kita mengambilnya bukan pada ininya, tapi pada panahnya. Jadi dia tertuju pada bentuk dari entitas. Ini ya. Ini kan kalau dimasukkan, kalau yang data sumber itu terminator, kalau yang ini itu data tujuan atau entitas. Kalau di anunya dikatakan sebagai entitas ya. Nah, kalau data tujuan berarti dia kan harus punya input. Ya, harus punya input dari awalnya. Nah, posisinya data proses tujuan ini itu tidak memiliki input karena dia ada proses simpan ya, proses simpan. Dari sini ini proses simpannya dari sini. Ya. Dan ini diedit. Kalau ini dilihat ini output jenis BPJS. Ini ya, kita masukkan di sini ini sebagai output kartu BPJS. Tidak menunjukkan identitas atribut ya.
kartu BPJS. Berarti bentuk dari objek atau benda ya yang digunakan kartu BPJS. Karena kalau atribut itu dia pasti ada angka dan huruf yang digunakan ya. Angka dan huruf. Yang memungkinkan paling banyak ini kan sudah saya kunci ya sebenarnya ini ya jawabannya itu nomor 1. Jawabannya itu 1. Karena nomor BPJS. Nah, bentuk simbol ini itu digunakan pada atribut fungsinya ya. Kalau entitas itu di dalamnya terdapat atributnya. Entitas itu struktur tabelnya atau tabelnya. Nah, seperti ini, entitas pasien. Ya. Jadi sebenarnya sudah saya kunci di sini. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan jawaban yang berada pada bentuk proses-prosesnya. Memang sengaja saya buatkan dengan proses berbeda. Ya, untuk saya cek apakah ingat ya dengan bentuk proses. Prosesnya berbeda-beda itu tidak menjadi masalah sebenarnya karena dinamakan dengan proses hanya digunakan pada proses 1, 2, dan 3. Nah, karena itu untuk membedakan posisi proses dilakukan. Secara prosedurnya sama ya, hanya untuk membedakan saja. Ya, jadi karena kalau ada soal seperti ini nanti hukum atau sebagainya, kalau bentuknya seperti ini dia sudah tertuju pada atribut ya. Nah, kemudian kalau yang ngasih soal seperti ini ya soal hadiah ya kalau jeli tadi ya, jadi jawabannya adalah B atau 1. Oke. Nah sekarang kita ke use case. Use case. Oke, baik. Gambar 6 ya, dari use case itu. Berapa jumlah kegiatan yang dilakukan oleh aktor petugas RM pada gambar 6 tersebut? Berapa jumlah kegiatan? Berapa jumlah kegiatan yang dilakukan oleh aktor petugas RM? Ini salah saya kasih. Ini 5. Angka 5 harusnya 5. Oke, berapa? Berapa jumlah kegiatan yang dilakukan oleh aktor petugas RM pada gambar 6? Kegiatan yang dilakukan dia berapa? Baik, yang lain? Satu. Oke. Satu kali lagi. 3. Baik. Yang 3 dulu, gimana caranya bisa dapat 3? Aktor petugas RM. Dari sudut pandangnya ini menjawab 3. Gimana cara mendapatkannya? Kok bisa 3? Kalau 2, jawabannya 2. Ini jawabannya 2 ya. 2 kan sudah terlihat di sini. 1, 2. Ini juga sebenarnya sudah saya kunci ya. Jadi jangan mengikuti dari polanya ketika aktor itu
terhubung dengan entitas lainnya. Ya. Seperti ini, kalau kamu mengikuti polanya, kamu akan ikut ke sini. Jadi, secara tidak langsung, aktor melakukan kegiatan penginputan data BPJS ke entitas pasien. Kemudian dari entitas pasien tersub atau terspesialisasi dengan entitas BPJS. Dan yang berikutnya adalah ini melakukan kegiatan extend ya, extend dalam bentuk laporan BPJS. Jadi yang dilakukan di sini kegiatannya dua, menginputkan nomor BPJS pada entitas pasien dan melakukan justifikasi kelengkapan dokumen pada verifikasi data BPJS. Nah, yang bagian ini ke sini itu adalah kegiatan pada sistemnya, ya. Bukan pada orangnya. Jadi sistem bekerja melakukan ini karena ada penginputan dari awal. Seperti ini, ya. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, baik. Berikutnya adalah berapa jumlah output sistem yang dihasilkan pada gambar 7 tersebut? Berapa jumlah outputnya? Output sistem. Ya, yang lainnya. Oke, kurang satu kali lagi. Yang lainnya. Baik ya, jadi kalau output sistem ya, jadi kalau output sistem itu dilihat pada sistemnya dari entitas terhubung ke entitas yang lainnya. Dari entitas BPJS ini terextend ya, dalam bentuk hasil laporan BPJS jenis pasien. Ya, pasien. Nah, bagian yang ini itu aktor kartu BPJS ini bukan merupakan output. Posisinya dilihat, ya. Posisinya dilihat. Panah ini masuk ke dalam sistem, bukan keluar sistem. Jadi ini output sistemnya ada 1. Ini sudah saya kunci juga, saya kasih extend di sini. Extend itu bentuk output ya yang digunakan dan sudah jelas di sini laporan data BPJS. Oke, jawabannya adalah B. 7 terus nomor 8. Apa fungsi yang dihasilkan pada gambar di 8 tersebut? Apakah itu fungsi yang dihasilkan pada gambar tersebut? Hati-hati ya, ini fitur fungsi yang dihasilkan. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. Jawabannya A, B, C, D, E. Yang mana kira-kira dari itu? Yang lain? Yang lainnya nanti dengar. Ada yang lain lagi? Coba ya diperhatikan baik-baik ya. Di sini ini ya, di sini. Yang pertama, kalau kita menemukan gambar use case seperti ini, dicek dulu garisnya, garis penghubung, garis fungsinya. Garis asosiasi sudah jelas, garis lurus.
Generalization karena ada panahnya. Aston sudah ada informasinya. Include. Nah, yang terakhir adalah directive association. Salah satu fungsi yang digunakan untuk pengembangan fungsional sistem itu adalah directive association. Ini sudah jelas jawabannya pasti ini. Kenapa yang pertama? Garisnya directive association. Sebenarnya saya tidak diperbolehkan memberikan jawaban seperti ini ya. Ini kunci plus gambar ya, sudah jawabannya. Ya, sudah garisnya directed association, fungsinya itu pengembangan fungsional sistem. Saya kasih nama lagi fungsi KTP. Jawabannya C. Ya. Sudah benar ini, sudah kelihatan sekali di posisinya ya. Baik, ini nomor 8. Kita lewati sekarang ke nomor 9. Apa nama garis penghubung aktor kartu BPJS ke use case laporan BPJS? Nah, sekarang ditanyakan. Apa tadi yang saya sebutkan tadi namanya? Baik, apa namanya tadi? Kartu BPJS atau BPJS ke use case laporan data BPJS. Apa namanya? Yang lain? Yang lain lagi, dan satu lagi. Ya, directed association. Ya. Kalau association itu tidak ada panahnya, kalau directed association garis khusus dengan ada panahnya. Ya. Oke, jawabannya oke. Baik. Nomor 10. Apa nama garis penghubung use case pasien ke use case BPJS? Use case pasien ke use case BPJS. Ini sudah saya sebutkan juga tadi. Oke, ya benar, generalization ya. Baik, nomor 11. Berapakah jumlah output eksternal yang masuk ke dalam sistem use case BPJS? Berapakah jumlah output eksternal yang masuk? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Output eksternal. Silakan ditulis di chat jawabannya berapa. Oke, berapa jawabannya? Dua. Oke, yang lain.
Yang lainnya selain dua. Shanas, berapa Shanas? Berapa jumlah output eksternal yang masuk ke dalam sistem? Oke, Yuda, ya. Jawabannya adalah 1 ya. Coba lihat posisinya di sini. Jadi yang masuk ke dalam sistemnya posisinya sudah jelas direktif asosiasi yang tertuju pada laporan data BPJS. Karena di sini kartu BPJS itu sudah menjadi output, ya, sudah terlihat sekali menjadi output. Dia masuk sebagai output eksternal ke dalam sistem. Untuk apa? Verifikasi data BPJS. Ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan dua. Kalau dua itu kamu masuk di sini, ini bukan eksternal yang masuk, ini adalah internal sistem, bukan eksternal. Karena tidak ada data yang dari luar yang dimasukkan. Walaupun petugas melakukan penginputan data pada sistem, tapi itu bukan menjadi bentuk output eksternal. Bentuknya ini adalah bentuk informasi atau data yang digunakan. Baik, sekarang kita ke nomor 12. Sekarang masuk di gambar diagram activity. Ini sudah saya susun 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau activity tidak terlalu sulit ya kalau ini, karena ini hanya untuk mengetahui dari nama-nama simbol saja. Apa nama simbol nomor 1 pada gambar 12 tersebut? Gambar simbol nomor 1 apa namanya? Apa ini simbol nomor 1 namanya? Ya. Yang lain ada lagi? Oke, baik. Ya, jawabannya adalah initial step. Ya. Initial step. Kalau ini itu memulai, kalau ini final. Di final step. Yang berikutnya itu
atau stick ya yang menggunakan. Baik, sekarang kita beralih ke nomor 2. Gambar 13 activity pasien. Apakah nama simbol nomor 2? Nomor 2 ini sama. Nomor 2 jawabannya adalah nomor 2. Ya. Oke, nomor 2 diisi. Baik. Kemudian nomor 14. Berapa jumlah sub activity state? Simbol nomor 3. Berapa jumlah sub activity state? Gambar nomor 3. Ini ya, di sini ya. Nomor 3. Sub activity-nya, subnya. Apa jumlahnya? Oke, baik, yang lain. Oke, kurang satu lagi. Satu. Oke, baik. Ya, sub activity state pada gambar nomor 3, subnya ya, subnya yang digunakan di sini. Jadi kalau di atas ini itu dari gambar join atau mergernya, ini yang activity-nya. Ya. Nah, kalau dilihat dari posisi vacation-nya, ini sub activity-nya 1. Ya, di sini aja ada posisinya. Ya. Oke, baik. 12 1. Sekarang kita beralih ke nomor 4. Berapa jumlah sub activity nomor 4? Berapa jumlah sub activity nomor 4?
Jangan terkecoh dengan jawabannya. Sebelum-sebelumnya dicek kembali ya posisinya. Subactivity decaytion-nya. Subactivity decaytion-nya dilihat. Sebenarnya sudah bisa dilihat sih perbedaannya sangat signifikan. Jadi jawabannya adalah satu lagi. Oke, baik. Nah, kita lihat posisi decaytion nomor 4 ini. Panah yang pertama subactivity decaytion, yang kedua adalah tertuju pada subactivity pada join. Ya. Jadi intinya di nomor 4 dia tidak memiliki subactivity ya. Karena ini berasal dari join dan ini juga berasal dari join yang terhubung pada satu decaytion. Ya, berbeda dengan yang ketiga, dia terjoin dengan satu decaytion tapi memiliki nilai subactivity dari joinnya ya. Kalau ini berasal dari subactivity dari join yang digunakan atau dari merger ya yang dipakai pada decaytion. Jadi jawabannya adalah nah, baik. Sekarang kita ke 16. Apa nama simbol nomor 5 pada gambar 16? Apa simbol nomor 5 pada gambar 16? Memang mudah sekali. Simbol nomor 5 namanya adalah oke. Nah, baik, nomor 17. Apa nama simbol nomor 6 pada gambar 17 tersebut? Nomor 6. Ya, join, benar ya. Join atau synchronization, ya. Synchronization, join atau synchronization. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir di 18 dan berikutnya. Kita masuk ke diagram square. Ya, diagram square. Pertanyaannya adalah, apa nama square keputusan yang diambil oleh pertukaran RM pada gambar 18 tersebut? Apa keputusan yang diambil? Sini ada BPJS, sudah BPJS pasien, BPJS kualitas pasien, BPJS validasi. Oke, nomor BPJS persetujuan validasi. Ya, nah, ini dilihat dari mana? Ya, dilihat dari ini. Ini ada sequence data yang digunakan dengan sumber kotak seperti ini. Ya. Kalau ini sequence, kalau ini kirim data atau transfer data. Walaupun dia stack menumpuk seperti ini, dia tetap dihitung sebagai pengiriman data, bukan sequence. Jadi sequence-nya ada dua, keputusannya nomor BPJS dan persetujuan validasi. Oke. 19. Berapakah jumlah lifeline pada gambar 19 tersebut? Berapakah jumlah lifeline
pada gambar background sequence. Berapa jumlahnya? Ya, benar. 3 referensi. 1, 2, 3. Nomor 20. Berapa jumlah sequence reference laporan data BPJS? Berapa jumlah reference laporan data BPJS? Jumlah sequence reference. Berarti ini. Nah, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Apa kira-kira jumlahnya? Lagi ada yang jawab? Satu kali lagi. Yang hati-hati ya, yang ditanya adalah sequence reference. Berarti ada pengulangan. Nah, kita lihat di sini laporan data BPJS itu adalah bentuk data masuk, data terkirim masuk ke laporan data BPJS dan data keluar ke kartu BPJS. Kita lihat posisinya ini. Ya. Walaupun menumpuk, dia tidak dikatakan sebagai sequence, ya, karena tidak ada bentuk pengulangan simbol seperti ini. Ini ya posisinya. Nah, ini. Jadi ini di bagian laporan data BPJS untuk reference sequence-nya adalah 0. Tidak ada sequence data yang dilakukan pada laporan data BPJS-nya. Ya. Jawabannya adalah baik. Yang terakhir, berapa jumlah sequence reference kartu BPJS pada gambar tersebut? Kartu BPJS. Berapa jumlah referensinya? Kartu BPJS. Berapa jumlah referensi sequence kartu BPJS? Berapa jumlahnya? Baik, sudah ada jawaban, silakan. Oke, silakan yang lain. Kurang 2 jawaban lagi, silakan.
Oke, satu kali lagi. Ya, benar ya. Jawabannya adalah 1, yaitu B. Kita lihat di sini posisinya. 1 BPJS, justifikasi kelengkapan dokumen rekam medis yang dikirim ke referensi petugas rekam medis dan dilakukan persetujuan validasi. Walaupun posisinya berada pada referensi RM, tapi kartu BPJS ini melakukan pengulangan sekuens yang dilakukan di persetujuan validasi, bukan pada kartu BPJS yang ada di sini yang dilakukan pengulangan, tapi dia melakukan pengulangan pada posisi petugas RM di referensi RM. Ini sebenarnya saya tarik lagi ke sini sebenarnya. Nah, seperti ini. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah pengulangan di bagian validasi. Ya, jadi jangan sampai terkecoh. Tidak ada di sini, kita cek di sini urutannya. Di mana dia melakukan scan pengulangan. Ya. Oke, baik. Sudah dicatat semua. Semoga besok bisa mengerjakan dengan baik. Baik, sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan dulu. Mungkin besok itu yang diperhatikan adalah coba dilihat nanti apakah gambarnya sesuai ya. Mungkin itu yang perlu dicek ya. Atau tertinggal atau tidak terupload ya. Mungkin itu besok yang harus diperhatikan. Dilihat ya di situ. Karena biasanya yang waktu di penguploadan itu gambar-gambarnya untuk soalnya itu memang ada yang ini apa terlewat ya. Biasanya seperti itu. Jadi nanti dicek dulu gambar-gambarnya karena ini gambarnya di soal ini lumayan banyak. Jadi nanti dicek dulu untuk kelengkapan dari soalnya ya. Jangan sampai nanti tertinggal. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya kira untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak.